akan aku lakukan yang luhur mulia jika tanpa kasih cinta. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Saya ulangi shalom. Terima kasih. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, hari di mana kita mengenang saat Tuhan kita Yesus Kristus masuk ke dalam Yerusalem dengan penuh kerendahan hati, menunggangi seekor keledai. Tema ibadah kita hari ini adalah Ia telah merendahkan dirinya. Marilah kita menyambut Dia yang mengasihi dan memanggil kita untuk mengikuti jalannya. Hosana Raja Daud, dengan hati yang penuh syukur dan hormat kepada Dia yang merendahkan dirinya demi keselamatan kita, sambil memuji Tuhan. Mari saya jemput dengan penuh kerendahan hati kita berdiri. Kita puji muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 162 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan bagimu juga. Silakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita membuka Mazmur berbalasan dari Mazmur 31. Mazmur 31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mazmur 31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di bawah judul Aman dalam Perlindungan Tuhan. Saya membaca tulisan yang agak keluar, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan membaca tulisan yang agak ke dalam. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, Telah menjadi seperti barang yang pecah. sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Amin. Ku terberdiri
Mari berdiri bersama-sama. Dengarkanlah perintah mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku di badanku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam pengakuan dosa, untuk bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan diri untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita mulai. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengenang saat Putramu Yesus Kristus memasuki Yerusalem dengan kerendahan hati yang begitu dalam. Namun kami mengakui ya Tuhan bahwa seringkali kami gagal meneladani kerendahan hatinya. Kami lebih sering mencari kemuliaan diri sendiri daripada mengutamakan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa dalam keangkuhan kami seringkali mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani dan mengasihi sesama dengan tulus. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kerendahan hati kami menyadari betapa seringnya kami memberontak terhadap jalannya yang penuh kasih dan kelembutan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapat ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, hidup baru ya Yesus tolonglah. Ku ingat akan daku yang rela tersesat, timbulah dosaku yang menekan berat. Jangan-Mu ku lalaikan, hidupku bercelah, Engkau penuh
Saudara-saudara jemaat Tuhan, bagi kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkan pada kasih salibmu. Raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Hambamu Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kasih salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Kita dituntun oleh Yesaya 50 ayat yang ke-9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Sambil pundi dijalankan, kita puji muliakan Tuhan dari PKJ 213 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah
Bapak Ibu sidang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ada natura dari jemaat untuk kita uangkan. Ini adalah hasil kebun mereka dengan penuh sukacita mempersembahkan sebagai tanda betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Natura ini ada 2 kantong pisang. Pisang apa namanya itu? Pisang raja ya, 2 kantong pisang raja. Boleh dikasih lihat mungkin Pak Enos Palamba supaya mereka tahu. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini persembahan anggota jemaat asli dari kebun ini. Ya, ini masih segar sekali. Cukup berat. 2 sisir 1 di dalam begini. Ini masih bagus sekali. Baru tadi malam ini dibawa ke sini. Ya, jadi ini asli dari kebun anggota jemaat, dipersembahkan untuk dana panitia Hari Raya Gerejawi. Ya, silakan Bapak Ibu. Rp50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 500 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ini juga sama untuk panitia Hari Raya Gerejawi. Sama ini. 50.000, 100 satu kali, 200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini bulu nangko. Mantap ini. Weh, segar sekali. Nah. Ya, ini juga dari kebun anggota jemaat. Ya. Kelompok 4 juga kayaknya ini ya. Iya. Kayaknya di kelompok 4 banyak kebun. Ya. Ini. Jadi mungkin Bapak Ibu juga nanti yang butuh bisa langsung ke kebunnya ini. Ya. Ini untuk apa? Oh ya, ini untuk dana rutin jemaat. Silakan Bapak Ibu. Iyan tam apiong teh, pirang lampa bisa teh. Iya, iya. Bagus juga dipasi tolok mairo atau ikan bolu. Iya. Ayo. Ibu-ibu ya teh itu biasa teh. Iya. 100 satu kali, 2 kali. Jangan menyesal kalau sudah lewat nanti. 100 3 kali. Oh ya, ini masih dana rutin. Seratus ya dari belakang. Ya 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya ini untuk lansia. Ya ini untuk lansia. Ada juga ayam 1. Siapa tahu nanti ada yang mau lelang ayam. Ini cocok juga untuk ayam. 200 dari belakang.
201 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini ayam jago ini, ayam jantan. Melo di pasisola pun lunang kote. Iya. Oh. Ini dari anggota kelompok 6 tadi yang bawa. Iya. Bapak Ibu silakan. Silakan. Ini untuk jemaat. 100. 101 kali, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menguangkan natura dari anggota jemaat. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan yang sudah menguangkan natura yang dipersembahkan oleh keluarga. Terima kasih juga kepada keluarga yang sudah memberikan natura ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pak Enos yang sudah membantu kita dalam lelang ini. Mari kita berdoa untuk semua apa yang kita persembahkan. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paduan suara eklesia dipersilakan.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan juga bersama-sama merenungkannya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, oleh tuntunan kasih-Mu kami dimungkinkan bersama-sama untuk menjalani hari hidup kami dengan segala tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kesempatan saat ini kami ada di sini berkumpul bersama sebagai umat pilihan Tuhan. Mengucap syukur kepadamu, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami bagian firman-Mu yang akan kami baca dan bersama akan kami renungkan saat ini. Untuk terus menuntun kehidupan kami, mengikuti teladan Kristus, mengosongkan diri, merendahkan diri untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Sekali lagi Yesaya 50 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan di bawah judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Injil Lukas bacaan kita saat ini Lukas pasal 22, Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 22 mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara perhatikan firman Tuhan, saya akan baca dari bacaan terjemahan baru 2. Lukas 22 mulai ayat 14 demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah itu sebagai peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian firman Tuhan dan berbahagialah setiap orang yang mendengarnya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku tuh bimbang dan hilang jalanku, tetap di sisimu yang jangan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini yang kita sudah baca bersama-sama dalam
kebaktian pada saat ini. Kita akan mendasarkan pada bacaan yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di mana berita-berita yang disampaikan, nasihat-nasihat Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat Filipi untuk mengikuti teladan Kristus. Dan teladan Kristus yang kemudian dinyatakan pertama-tama adalah ketika Kristus mau mengatakan bahwa ia telah mengosongkan dirinya, yang dinyatakan dalam kerendahan hati. Kerendahan diri, merendahkan diri. Jadi agak berbeda ketika mengatakan merendahkan diri dan merendahkan hati. Ya. Jadi saudara-saudara, nanti kita lihat soal itu. Saya mau memberikan pemahaman kepada kita dan kita semua akan memahami bersama sebenarnya ketika kita mengatakan bahwa merendahkan diri itu seperti apa. Atau bagaimana yang disebut sebagai merendahkan diri. Saya mencoba merumuskan dalam berbagai literatur yang ada, bahwa ketika kita bicara soal merendahkan diri, itu adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk menunjukkan satu kesediaan untuk menurunkan atau mengurangi harga dirinya. Menurunkan martabat dirinya, menurunkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain atau untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Itu merendahkan diri. Atau bisa dikatakan mengorbankan kepentingan pribadi, siap menerima kritik, siap menerima celaan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Itu merendahkan diri. Ada hal yang ada pada diri kita. Ada harga diri yang kuat pada diri kita. Ada martabat yang kuat pada diri kita. Ada nilai yang lebih pada diri kita. Tetapi berusaha untuk menurunkan itu. Bahkan menurunkan serendah-rendahnya. Berada pada satu titik terendah. Karena kita melihat sebuah kepentingan yang lebih besar untuk orang lain, ada tujuan yang lebih besar untuk harus kita kerjakan. Sehingga kita bersedia untuk melakukan hal itu. Kalau rendah hati, beda lagi. Merendahkan hati itu adalah melihat posisi diri sebagai yang punya keterbatasan tertentu, punya ketidakmampuan dan menyadari diri bahwa ini adalah kita manusia biasa. Sehingga kita betul-betul bersikap rendah hati. Ya, bahwa saya tidak bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan saya sendiri. Itu rendah hati. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat realitas kita sebagai manusia, maka ketika bicara soal merendahkan diri, apakah ini adalah sesuatu yang mudah atau manusia bisa melakukannya? Saya kira bisa. Cuma realitas manusia, kecenderungan manusia adalah suka mempromosikan diri untuk menjadi populer. Itu pada umumnya. Ketika bicara soal pada umumnya tidak semua. Kecenderungan-kecenderungan yang kelihatan dalam realitas kehidupan keseharian manusia. Manusia ingin menjadi yang terutama, manusia menginginkan untuk dilayani, manusia memprioritaskan dirinya untuk makin dihargai. Itu kecenderungan. Itu kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilihat. Sehingga ketika tadi Yesus merendahkan diri, itu kadang-kadang bisa dikatakan berbanding terbalik dengan kecenderungan-kecenderungan manusia pada biasanya, pada umumnya. Kalau Yesus hadir dengan merendahkan diri, kadang-kadang realitas manusia, Yesus hadir dengan memprioritaskan diri lebih tinggi dari yang lain. Karena itu saudara-saudara, ketika kita melihat dari semua hal itu, pertanyaan mendasarnya adalah seperti apa kerendahan diri yang dialami oleh Kristus itu. Lalu mengapa ia merendahkan diri? Lalu bagaimana ia merendahkan diri?
Paulus melihat saudara-saudara pertama-tama bahwa ketika kita melihat bagaimana Kristus merendahkan diri, ia memulainya dengan memiliki jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengenyampingkan hak dirinya. Memiliki jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengenyampingkan hak dirinya. Saudara tahu hak-hak diri yang ada pada Kristus itu? Ia adalah Allah. Ia yang ada di tahta kemuliaannya. Pada dirinya ada hal-hal saudara-saudara yang kemudian lebih daripada segala-galanya, ia adalah yang berkuasa di atas segala-galanya, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, dia yang ada dalam kedudukan yang maha tinggi. Itu adalah hak-hak yang ada pada dirinya, tetapi dikatakan tadi, ia kemudian menyatakan kerendahan diri dengan kesediaan atau tidak keberatan untuk mengenyampingkan semuanya itu. Jadi Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tindakan Tuhan Yesus ini dilakukan atas dasar kasih ketika dia mau melihat bahwa manusia sudah berada pada titik terendah karena dosa. Oleh karena dosa. Keterhilangan manusia dari Tuhan karena dosa. Lalu mereka berada dalam titik terendah, ia berada dalam jurang di mana tidak dapat lagi dan tidak sanggup lagi untuk menyelamatkan dirinya. Yang ada adalah ia sedang berada pada sebuah keadaan yang paling buruk, yang sangat buruk. Itu sebabnya saudara-saudara, apa yang merupakan keadaan manusia yang diciptakan oleh Allah sendiri, maka oleh kasih Allah itu, ia mau mengorbankan dirinya, mengenyampingkan hak-hak dirinya, tidak mempertahankan segala sesuatu yang pantas untuk dipertahankan pada dirinya. Ia melepaskan segala sesuatu kehormatannya, karena ia merasakan ada penderitaan yang sedang dialami oleh manusia, baru ia turun dari tahta kerajaannya, masuk ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa manusia, bahkan lebih rendah daripada manusia. Itu yang kemudian dia dinyatakan oleh Kristus dalam rangka kasihnya. Makanya saya mengatakan seperti ini, membayangkan kemarin dalam membaca firman Tuhan ini, tuh ada sesuatu hal yang harus kita katakan bahwa saya tidak penting untuk mempertahankan hal itu. Saya harus melepaskan hal itu demi kasih saya, demi cinta saya. Ya. Baiklah susi-susi ke aganta solanasang, karena saya mencintai seseorang, maka sesuatu itu saya harus lepaskan. Hak-hak yang ada pada diri saya harus lepaskan. Karena kasih itu, maka ada kemudian sesuatu yang mau kita korbankan. Itu pernyataan kasih Allah. Hak-hak dirinya yang tertinggi. Ya kenalah di pokoknya tak ada pendolo-dolo puang Yesus, tuh hak-hak kemahakuasaannya yang tertinggi demi untuk cintanya kepada manusia. Dan saudara-saudara, bayangkan ketika dia mengatakan mengenyampingkan hak dirinya. Ya justru datang menyapa manusia dengan kesediaan untuk tinggal bersama-sama dengan manusia, mengambil rupa manusia dan juga bersedia mengambil alih sesuatu yang harus ditanggung oleh manusia, yaitu penderitaan. Yang kedua saudara-saudara, Yesus bersedia mengorbankan nyawanya sendiri bagi orang-orang yang dilayaninya. Kalau kita lihat ayat 7-8 bacaan tadi, dia sangat taat kepada kehendak Bapa. Sekalipun ia tahu bahwa harus menanggung salib,
Sekalipun ia tahu bahwa di depannya ada penderitaan dan kematian yang harus ia hadapi, yakni keselamatan, tetapi ia mengatakan seperti ini, demi keselamatan manusia, dia rela untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Demi pelayanannya kepada manusia, ia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Sekali lagi, soal kasih, kita tahu bahwa di depan kita itu ada persoalan. Di depan kita itu ada masalah. Di depan kita itu ada sesuatu yang harus kita tanggung. Itu kita tahu. Tetapi karena kasih, itu ia tidak menyerah. Dia harus menjalaninya. Itu yang Yesus kerjakan. Dalam rangka kasihnya kepada manusia, ia bersedia merendahkan dirinya dengan kesediaan mengorbankan nyawanya sendiri bagi orang-orang yang ia layani. Ia tahu bahwa ketika ia melakukan hal itu, ada salib di depannya. Ia tahu bahwa ketika ia melakukan itu, ada penderitaan yang harus dilalui. Ketika dia melakukan itu, ia akan sampai kepada Golgota untuk disalibkan. Ia tahu bahwa ketika dia lakukan hal itu, dia harus mati. Tetapi tidak ada kata berhenti dan menyerah untuk melakukan hal itu. Nah, saya mau katakan sekali lagi saya katakan, soal kasih itu kita tahu ada sesuatu yang harus kita hadapi, yang berat harus kita hadapi, tetapi ada kesediaan untuk menjalaninya. Itu baru kasih. Kukua biasa Allah mengake lan kemana-mana nadi kuah mau kasih. Allah mengake biasa-biasa banget itu kehidupan nadi kuah pakaboro. Usah ngaminto atau bisa mempekadi tole. Ya. Semua orang bisa mengatakan kebaik-baik keadaan baik-baik saja kumuai. Kupakaboro. Ketika seseorang berada pada titik yang sangat rendah. Ini yang Yesus lakukan. Saat manusia berada di jalan buntu tidak bisa lagi melihat jalan keluar dari penderitaan itu. Apa yang dia lakukan? Dia datang menyapa manusia, mengulurkan tangannya kepada manusia. Kesinilah kalian, kemarilah kalian. Berpegang pada tangan yang kuat ini dan aku akan mengangkatmu dari alam penderitaan itu. Dan siapa raka tahu bisa mempekutan solana dalam segala titik terendah dan keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Lalu menyapa dia dan memegang pundaknya. Mari kita berjalan bersama-sama. Walaupun kita tahu saudara-saudara, saat kita akan berjalan bersama menuju masa depan, ada rintangan yang begitu berat yang harus kita lalui. Bisa duka kita nakuan tahu males soal titik ini nak. Susi pong Yesus tuh. Susi si Petrus tuh. Ya. Adakah di antara ke-12 murid Yesus itu yang bertahan sampai Yesus harus menanggung penderitaan itu? Sedangkan Toma Bariraninna mundur duka. Napuka dada duka na maleduka membuni. Saya mau katakan seberapa besar orang mau menyapa saudara aja di titik terendahnya. Lalu dia mengatakan, bayangkan bang tumbumba na kuah, nah persoalan-persoalan terjadi di depan kehidupan seseorang. Ya. Tiba-tiba waktu songka punala dekat itu punala, ya na songka punala kombe bang kesesia pikir, tapi ketika itu mengandung sebuah resiko. Ya bang itu biasa, tona dolona. Ya na dentau kecelakaan. Tak ada satupun orang yang berani kadang-kadang untuk mau mengangkatnya dan memegangnya. Dengan satu pertimbangan. Bahaya. Bisa jadi saksi. Nah. Bahkan Yesus pun saudara-saudara bukan hanya menjadi sesuatu hal yang kemudian dia tidak tahu. Tetapi dia tahu bahwa ketika saya melakukan itu saya harus mati. Saya harus memikul salib, saya harus menderita, tetapi dia melakukannya, dia mengerjakannya. Maka ketika kita menyanyikan, karena kasihnya padaku, Yesus dah. Oh tak, kami itu lagu ya tuh. Ia telah memberi
gantiku yang bercela. Bayangkan, saya yang paling bercela. Ia datang ke dunia untuk menggantikan hidupku. Ya. Nah itu dia Yesus. Yang ketiga saudara-saudara, ia datang mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Ya. Ia datang mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Predikat seorang hamba saudara-saudara, orang yang hidupnya untuk melayani kebutuhan orang lain saja. Ya. Tidak fokus pada dirinya. Bahkan dia sanggup untuk melakukan sesuatu, sekalipun itu kata bacaan di Yesaya tadi, ketika dia menjelaskan tentang seorang hamba, dibaca tadi itu bersedia untuk dicabut janggotnya. Ya mau misa keadaan di mana paling terhina ketika di den tahu mulai nduk kipunala dan gota. Jangankan itu saudara-saudara, kehormatan kita itu nah duk kipunala sosete dalam murai. Seorang hamba adalah seorang yang hidupnya diabdikan untuk kebutuhan orang lain. Ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah lagi bercermin dan memikirkan tentang dirinya. Tetapi yang paling utama baginya adalah bagaimana orang-orang yang ia layani. Dan jemaat di Filipi saudara-saudara, ternyata ada hal yang dilihat oleh Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus tahu salah satu jemaat yang pernah dilayaninya adalah jemaat Filipi yang membuat dia banyak bersuka cita oleh karena pelayanan-pelayanannya kepada Paulus. Tetapi satu hal yang Paulus mau katakan, ada satu kecenderungan yang memulai menjadi gejala yang membahayakan kehidupan berjemaat di sana. Gejala apa itu? Gejala perpecahan. Kenapa perpecahan itu bisa terjadi? Oleh karena masing-masing mementingkan diri sendiri. Mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Itu yang dia katakan. Lah seorang hamba tidak pikirkan yang begitu. Dan itulah yang Yesus ambil dan teladankan. Dia sangat merendahkan dirinya ketika dia melihat ada tujuan terbesar yang harus dia capai. Ketika dia melihat ada kepentingan keselamatan manusia itu jauh lebih penting, maka dia merendahkan diri. Menurunkan hak-hak dirinya. Tana po pendolo-dolo tu mintu na dio kalena. Dia mengambil predikat seorang hamba yang hanya bersedia melayani sekalipun pelayanannya itu adalah sesuatu yang mungkin kotor. Kamis Putih barangkali nanti akan lebih peringati dan melihat seperti apa kerendahan hati Kristus melayani orang-orang, para murid-muridnya dengan kesediaan membasuh kaki. Membasuh kaki itu pekerjaan yang paling hina, paling hina di kalangan orang Yahudi. Dan itu diambil alih oleh dia. Karena dia mau keselamatan lebih penting daripada mempertahankan hak-hak diri. Mempertahankan harga diri. Karena itu Paulus mengatakan, keutuhan jemaat jauh lebih penting daripada untuk kemudian mencari kepentingan diri sendiri. Untuk kemudian mencari puji-pujian yang sia-sia. Itu gejala yang sudah mulai akan mewujud terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi pada saat itu. Dan Paulus mengingatkan mereka, teladanilah Kristus yang telah menyelamatkan kita. Hari ini juga kita memperingati bersama-sama hari Kristus yang datang dalam kemuliaannya dengan segala kerendahan hatinya. Yang kita sebut sebagai Minggu Palma. Biasa kukua, siarkan nama sabang mekutana lengke lampenanta kumuan na budora temai. Natuo marate pohon lante pamingguan ya. Na ali-ali ki di maya pamay padahal na melong duka teh kutir melong ya. Tapi pertanyaannya adalah ketika simbol-simbol kita lakukan seperti ini, apa yang kita mau katakan dengan itu?
Tidak sekedar sebagai hiasan-hiasan saja. Tidak sekedar sebagai hal-hal normatif untuk mau mengikuti hari-hari raya gerejawi seperti biasanya yang tidak punya arti apa-apa. Ini mau mengajarkan, mengingatkan kita. Kristus yang datang, Kristus yang mulia, Kristus yang adalah Raja. Ia datang dan memasuki kota Yerusalem untuk mau menyelamatkan setiap orang di sana. Dengan segala kerendahan dirinya. Merendahkan dirinya. Menunggangi keledai betina juga itu adalah tanda bahwa ia sungguh-sungguh merendahkan diri di antara mereka. Namun ketika dia datang seperti itu, orang-orang bersorak-sorai, menderia, berteriak-teriak, Hosiana, Hosiana, dengan satu pengharapan bahwa setonga moti raja yang akan melepaskan mereka dari berbagai penjajahan dan juga penindasan yang dialami. Kekerasan para pemerintah. Tapi pada saat yang sama ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Yahudi yang melarang dan menyuruh supaya Yesus menghentikan orang yang berteriak-teriak memuji dia. Semua karena apa? Faktor iri hati. Bersamaan dengan itu saudara-saudara, menarik juga dilihat bahwa orang yang pernah berteriak-teriak Hosana, Hosiana kepada Yesus karena penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Mulut yang meneriakkan Hosiana berubah menjadi salibkan dia. Lendo megigiran na tu si Pak ya toh. Tuto biasa puji-puji pada nama rupa tahu dia berada dalam penderitaan mau tu pada nama rupa tahu nak kami kuan itu kela. Apa di bahasa Indonesia itu megi-igiran. Ndak komentar dari bahasa Indonesia nama megi-igiran. Ba tu bahasa to raya tu biasa nak kami bancingan. Apa indah tuntan dari bahasa to raya ada. Bahasa Indonesia mebancingan. Ya. Sesuatu yang tidak enak kelihatan dan apa ya, membuat kita muak melihatnya. Ya. Karena menjijikkan gitu. Susi merokata, ya, bahasa Indonesia. Sifat yang menjijikkan, orang yang kemudian memuji-muji pada saat senang, di saat ada penderitaan lalu kemudian mencaci makinya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus yang datang dalam kerendahan hati ini akan menjadi teladan baik bagi kita semua. Untuk memperingati bersama bagaimana kita memasuki minggu-minggu pekan suci ke depan. Minggu-minggu suci. Yang kita akan alami mulai dari Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, Sabtu Sunyi, baru merayakan satu kemenangan besar. Sebagai inti daripada iman kita. Yesus Kristus telah menang. Ia telah mengalami penderitaan, kematian, disalibkan dan mati, lalu dia bangkit dari antara orang mati. Untuk mengingatkan kita satu pesan dan peran-peran yang dilakukan. Belajar dari teladan Yesus merendahkan diri, taat meskipun harus menghadapi salib dan kematian. Ia tidak takut karena yakin bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Pengorbanannya membawa keselamatan bagi manusia. Yang kedua, kita memelihara keutuhan hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan sikap mengasihi dengan sungguh. Kita mengasihi walaupun kita tahu bahwa punya resiko, tetapi kita bersedia menghadapinya. Karena itu, bagi setiap jemaat Tuhan kita sekalian, masing-masing kita menaruh pikiran dan perasaan yang juga ada di dalam Yesus Kristus, yakni tidak mencari kepentingan diri sendiri, apalagi untuk menganggap diri lebih utama dari yang lain. Bersedia melepaskan segalanya untuk sebuah pelayanan, itu jauh lebih baik. Saya tidak perlu mengedepankan segala kelebihan-kelebihan yang dimiliki demi untuk melayani orang lain, demi untuk melayani sesama kita. Jabatan bisa hilang,
Daripada mengorbankan orang lain dengan mengejar-ngejar jabatan, lebih baik saya kehilangan demi untuk keselamatan banyak orang. Daripada mempertahankan hak-hak diri yang tidak seharusnya, lebih baik saya kehilangan demi untuk keutuhan berjemaat. Daripada menganggap diri lebih utama daripada yang lain, nah den tegeran. Nah kuat tahu biasa, nala biranomi ka tu kare sepana kela murai mira di sau. Dia lay tegen, bahaya. Ciri menganggap diri lebih utama daripada yang lain adalah muika tu kare sepana musti ya. Nah kena kuat tahu moi male bainan nana na masuk liglimu tu baito temo. Ya. Namui male bainan nana, laabiran male bainan nana daripada dia lay tegen. Hati-hati Pak. Kristus sudah meneladankan. Demi keutuhan satu jemaat, jangan tegeran. Demi keutuhan keluarga, jangan tegeran. Ini pasca ke depan ini bicara soal apa ya temanya? Temanya adalah meneladani Kristus dalam keluarga ya. Bagaimana seseorang itu melihat keluarga itu perlu keutuhan, tetapi bagaimana keluarga itu bisa utuh dengan cara merendahkan diri, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak menganggap diri lebih utama daripada yang lain. Dan kami mani tang abang kumwa na aku na sang rina den tiapa. Nah, to bener ka biasa makarus to mo ka. Iya biasa di kau tu tumuanin aku apo lah den kita enaku, nak kami tu bener, nak pula mukan kita enaku. Nah, mencari kepentingan diri sendiri dan menganggap diri lebih utama daripada yang lain. Namanya itu mepi atau ya mau tu kumah. Tapi seperti itulah nanti kita belajar soal Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Palmarum. Selamat bersama-sama untuk mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu suci. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Hingga kita boleh sampai pada puncak mengatakan bahwa Kristus telah bangkit. Dan semua akan mengatakan ku menang bersama Yesus Tuhanku. Saudara, sejenak kita merenung dan kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, belajarlah merendahkan diri seperti Kristus. Belajarlah memposisikan diri sebagai seorang hamba yang taat dan setia, menghadapi berbagai penderitaan, caci maki, fitnah dan sebagainya. Sebab kita tahu setiap pengorbanan, karena ada sebuah perjuangan yang lebih besar, ada tujuan yang kita mau capai, yakni tujuan kemuliaan Allah. Maka pengorbanan itu tidaklah kita takutkan. Peliharalah hidup persaudaraan satu dengan yang lain, jaga keutuhan dan kesatuan. Dengan masing-masing menaruh pikiran dan perasaan yang dimiliki Kristus. Jangan pernah mencari kepentingan diri sendiri, apalagi untuk menganggap diri lebih utama dari yang lain. Miliki kesediaan untuk melepaskan hak-hak diri kita jika itu tidak menolong untuk keselamatan bersama. Amin. Kita akan berdoa syafaat bersama. Oh iya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada minggu yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus mentitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, maka hendaklah masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Demikian formulir persiapan pelaksanaan perjamuan kudus. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, bersyukur kepadamu. Firman-Mu telah diberitakan bagi kami sekalian. Memohon kepadamu, Roh Kudus akan terus memperlengkapi kami, meneladani Kristus yang telah merendahkan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa hamba untuk sebuah pelayanan kasih yang sesungguhnya. Topang jemaat-Mu untuk menjalani hari hidup anugerah dan karunia-Mu, dengan segala tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi anak-anak sekalian. Sebagaimana anak-anak-Mu, Engkau percaya dalam berbagai tugas di kantor, sebagai ASN, sebagai wira swasta, sebagai orang-orang yang Kau pakai sebagai pelayan-pelayan jasa. Dalam banyak hal, dalam banyak tugas, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Berdoa kepada jemaat-Mu ya Tuhan, dalam segala keadaan, rencana-rencana yang akan dicapai dan akan dikerjakan ke depan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, baik perencanaan keluarga, perencanaan pribadi. Sebab kami percaya tanpa-Mu Tuhan, anak-anak-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Berdoa untuk anak-anak yang sudah mengikuti ujian dan juga yang akan mengikuti ujian ke depan semester, dan juga yang akan masuk dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kami menyerahkan semuanya. Dalam kuasa-Mu kami percayakan. Berdoa kepadamu ya Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan, baik yang sakit maupun yang sedang dalam pergumulan-pergumulan lain. Bapak Nathaniel Borong akan menjalani operasi hari Senin di Rumah Sakit Wahidin. Ibu Sartin Kartini yang sementara pemulihan pasca operasi di Rumah Sakit Siloam. Putri anak dari Bapak Nathan Parubah
yang dirawat di Rumah Sakit Sandi Karsa, Bapak Frans Nurmianti yang sakit di rumah, Ki Saeko yang sakit di rumah, Bapak dan Ibu Peter Jarung yang sakit di rumah, dan anak kekasih Vio yang demam di rumah. Kami percaya juga bahwa Tuhan yang akan memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakit ini. Kami percaya dengan sungguh Tuhan juga yang akan memberkati Bapak Limbo Mangiri yang akan rencana dioperasi di Jakarta. Tuhan yang Kau kasihi setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berduka cita, Ibu Veronica Baan atas meninggalnya kakak ipar terkasih di Palopo, Ibu Kori Patayang atas meninggalnya kakak terkasih di Mangkutana. Teguhkan anak-anakmu dalam segala pergumulan duka cita mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan melangsungkan pemberkatan perkawinan saudara yang lama dengan saudari Krisma Jaya Tiro Padang. Kami mendoakan juga siklus Paskah yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 17 sampai 20 April. Kami berdoa untuk perjamuan kudus tanggal 18 April. Kami berdoa untuk ibadah syukur bulanan PGT yang akan dilaksanakan hari Selasa 15 April 2025. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh pelayanan-pelayanan dalam minggu ke depan ini. Memberkati pendeta, memberkati penatua diaken, memberkati pengurus ORG, memberkati koster, memberkati tata usaha, memberkati tim musik, tim multimedia untuk mengambil peran dalam setiap keadaan. Terutama juga kepada panitia-panitia Hari Raya Gerejawi. Bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memperlengkapi ucapan syukur mereka. Bersyukur bersama anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat, golongan, bahkan selesai dalam studi, sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lainnya. Tuhan berkati mereka. Berdoa kepadamu ya Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan topang dan tolong. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden sampai kepada pemerintah di daerah-daerah. Tuhan berkati mereka semua untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berbagai kekacauan-kekacauan yang terjadi di tengah-tengah bumi ini Tuhan Engkau memberkati, dan Tuhan menghadirkan kedamaian baik di Papua dan di tempat-tempat lain. Demikian juga bencana-bencana alam yang terjadi seperti di Padang Sapa Palopo. Tuhan Engkau menguatkan orang-orang yang terdampak daripada berbagai musibah-musibah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami seminggu ke depan ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Ia mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mohon sabar sebentar. Ada warta tambahan. Warta tambahan yang pertama yaitu pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 bertempat di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya pukul 16 sore. Yang selanjutnya tadi sudah didoakan oleh Bapak Pendeta. Dalam rangka perayaan Paskah, SMGT
Jemaat Biring Kanaya, panitia memohon bantuan Bapak Ibu, saudara-saudari berupa telur sebanyak 400 butir dan susu ultra, coklat 200 mili sebanyak 300 buah. Dan kegiatan mereka sebagai berikut: tanggal 17 April 2025, Kamis Putih, ibadah lintas generasi bersama dengan orang tua. Dress code Kamis Putih, nuansa putih. Tanggal 18 April 2025, perkunjungan kasih ke anggota diakonia tetap Jemaat Biring Kanaya. Dress code untuk Jumat Agung, nuansa gelap. Tanggal 19 April, Holy Saturday untuk kelas anak besar dan anak remaja yang akan menginap bersama di gereja mulai jam 8:30 atau jam 20.30. Dress code untuk Sabtu Sunyi warna gelap. Untuk tanggal 20 April 2025, ibadah Paskah lintas gereja, generasi jam 4 subuh didahului pawai obor dan cari telur. Dress code untuk Paskah nanti nuansa pink atau nuansa terang. Sekolah minggu ya warna pink. Ya, sekolah minggu warna pink dan jemaat warna cerah. Untuk tanggal 20 April 2025, rekreasi bersama untuk anak remaja dan GSM. Ibadah bersama dimulai jam 9 di bawah pastori. Dalam rangka Paskah, SMGT Jemaat Biring Kanaya, panitia mengadakan pencarian dan dana berupa amplop sukarela yang akan dijalankan pada tanggal 18 April 2025 di semua jam ibadah. Mari kita menyambut dengan penuh sukacita dan terus mengakui kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih kepada pelayan firman Pendeta Yohanes Metris MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Allah di dalam Yesus Kristus merendahkan dirinya untuk menyelamatkan dan menerangi dunia yang berdosa. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah ke-6 dan selamat beraktivitas sepekan mendatang. Saudara jemaat Tuhan, mari berdiri bersama untuk mengakhiri ibadah kita di tengah-tengah persekutuan ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Kasih Tuhan
Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganmu erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa menyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Kulakukan pun sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, pergilah kalian, hiduplah dengan hati yang penuh kerendahan, ikutilah jejaknya yang penuh kasih, dan nyatakanlah kasih Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidupmu. Jadilah saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan, dan biarlah damai sejahteranya menyertaimu sekarang dan selama-lamanya. Ya, saya siap menyatakan kasih Tuhan bagi semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita puji muliakan Tuhan dari PKJ 154 ayat 1 dan 2. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangatku tetap, dan jiwaku yang rapuh membuatku panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Berikan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa